Pada kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Romo Rafael Lepen dan akan dipandu oleh Frater Alfian, Frater di Seminari Montfort Malang. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan bersama-sama memulai pertemuan kita dengan doa pembukaan. Mari kita menyiapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau memanggil kami, kawanan kecil yang bersiarah dalam semangat Santo Montfort, untuk membarui iman umat dan menjadi berkat bagi dunia. Kami mohon, tuntunlah kami dengan roh-Mu, agar hidup kami sesuai dengan identitas Montfortan, sehingga mampu mewartakan Injil seturut teladan Santo Montfort dan tergerak untuk terlibat aktif dalam menanggapi persoalan-persoalan kemanusiaan dan keutuhan ciptaan. Berilah kami kebijaksanaan agar dapat menuntun sesama seturut teladan Yesus Kristus Gembala Agung, dan juga mengelola harta benda yang Engkau percayakan kepada kami dalam semangat penyelenggaraan ilahi. Berkatilah kegiatan kami pada sore hari ini, berkatilah Romo Rafael yang akan membagikan kepada kami materinya, dan semoga seluruh peserta dapat mengikuti hingga selesai kegiatan ini. Doa ini kami persembahkan kepadamu Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, Sang kebijaksanaan abadi yang menjelma dalam rahim Maria. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, lalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, kita langsung saja serahkan kepada moderator kita, Frater Alfian, SMM. Kami persilahkan. Baik, selamat sore untuk kita semua, para romo, para frater, bruder, suster, Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Zoom meeting Hari Studi Spiritualitas Montfortan ke-11. Dan tema hari studi kita pada hari ini, animasi dan kerjasama misioner. Dan pembicaranya adalah Romo Rafael Lepen, SMM. Untuk itu kami akan membacakan kurikulum vitae dari Romo pembicara berikut ini. Apakah sudah melihat? Sudah, Frater. Oke. Romo Rafael, nama lengkapnya Rafael Servianus Lepen, SMM. Tempat tanggal lahir Pacar, Manggarai Barat, 2 Oktober tahun 1981. Riwayat pendidikannya SDK Ruteng 3 tahun 1988 sampai tahun 1994. SMP Seminari Pius 12 Kisol Flores Manggarai tahun 1994 sampai 1997. SMA Seminari Pius 12 Kisol Flores tahun 1997 sampai tahun 2000. Menempuh pendidikan strata 1 di Unika Parahyangan Bandung tahun 2001 sampai 2005. Sementara pendidikan pasca sarjana atau S2 dilaksanakan di STFT Widya Sasana Malang tahun 2007 sampai 2009. Pada tahun 2015 sampai 2016, Pater Rafael melaksanakan studinya di Universitas Kepausan Urbaniana Roma, Bachelor Misiologi. Dan lisensiat misiologinya
di universitas yang sama tahun 2016 sampai 2018. Riwayat panggilannya masuk novisiat di Bandung tahun 2000. Tahun pertama tanggal 15 Agustus tahun 2002. Tahun orientasi pastoral di paroki Santo Montfort Poco. Kalau kekal 27 Agustus 2019, Tabisa Diakon 28 Agustus 2009, praktek diakonat paroki Santo Martinus Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Keabsahan imamat pada tanggal 15 Juli 2010. Nah, sekarang Romo Rafael bertugas di Kapuasulu, Keuskupan Sintang, sebagai pimpinan rumah misi Deo Soli. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Seperti yang sudah saya katakan bahwa tema hari studi kita pada hari ini adalah animasi dan kerjasama misioner. Kita tahu bersama bahwa panggilan kita sebagai orang beriman adalah untuk menjadi misionaris Kristus, untuk mewartakan karya keselamatan Allah kepada semua umat manusia di dunia. Lantas, apa alasan bagi kegiatan misioner itu? Dalam dokumen misi kepada bangsa-bangsa atau Agentes, alasannya terletak pada kehendak Allah. Allah lah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, semua orang memperoleh keselamatan atau perjumpaan dengan Yesus Kristus, sang kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari hadirin sekalian, oleh karena ini adalah kehendak Allah, maka sebagai umat beriman kita bersama-sama bahu-membahu seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam konferensinya kepada seluruh Bapak Uskup, para uskup sedunia, mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun di mana gereja sebagai gereja yang berjalan bersama-sama. Gereja yang berjuang bersama-sama untuk mewujudkan misi Kristus, misi karya keselamatan itu. Oleh karena itu, kesempatan saya berikan kepada Romo Rafael untuk memaparkan materinya berkaitan dengan tema animasi dan kerjasama misioner. Silakan, Romo. Baik, terima kasih kepada Frater Alfian. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore para konfrater, para suster, Selamat sore, para Romo. anggota Perserikatan Maria Ratu Segala Hati, di mana saja berada. Selamat berjumpa, selamat bertemu dalam hari studi Montfortan ini. Sesuai dengan jadwal, saya memang dapat jadwalnya hari ini dan tema seperti yang sudah disampaikan oleh Frater Alfian. Bersama-sama kita sore hari ini melihat tentang animasi dan kerjasama misioner. Nah, untuk tema ini saya membuat sedikit PowerPoint yang barangkali membantu. Kiranya suara saya bisa didengarkan. Mudah-mudahan suara saya bisa didengarkan oleh semua peserta. Berhubung kami yang ada di kampung ini agak susah juga dengan yang namanya sinyal. Jadi sambil juga kita berdoa supaya jangan sampai pada saat kegiatan ini turun hujan, karena kalau turun hujan selesai wifi kami. Jadi begitu. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyajikan bahan yang akan disampaikan. Mudah-mudahan apakah sudah muncul bahan saya? Frater Alfian, apakah sudah ada? Belum dibuka, Romo, sudah ada.
Sebentar. Tinggal klik. Oke. Apakah sudah ada? Halo, Bro. Madai. Your screen sharing. Dikatakan sudah. Belum, Pak. Belum muncul PowerPoint ya, Pastor. Belum diklik, Romo. Romo, Oh iya, klik sebentar, dulu. sebentar. Rafael, klik itu. Baik. Sebentar. Oke. Bisa jadi Oke, karena sesuatu juga dengan. Apakah sudah? Sudah. Oke. Sudah. Baik, kita bersama-sama melihat tentang animasi dan kerjasama misioner. Sebetulnya para frater S2 itu sebetulnya ahli dalam hal seperti ini. Karena mereka sudah terlatih dan terdidik. Sehingga sebetulnya kami ini yang dari kampung ini tidak perlu harus menjadi presenter untuk memberikan presentasi. Karena mereka yang S2 itu sudah pandai-pandai. Kita bicara tentang animasi dan kerjasama misioner. Ada apa yang terganggu? Kalau kita berbicara tentang animasi dan kerjasama misioner, sebetulnya seperti yang tadi sempat juga diulas oleh saudara atau frater Alfian, itu berhubungan erat dengan perubahan paradigma dalam teologi misi ataupun dalam misi itu sendiri dari Konsili Vatikan kedua. Sehingga refleksi sehubungan dengan animasi dan kerjasama misioner itu merupakan dua konsep yang memang lahir dari perubahan paradigma atau pengertian tentang misi dari Konsili Vatikan kedua. Meskipun tidak berarti bahwa sebelum Konsili Vatikan kedua konsep gagasan ataupun praktek tentang animasi misioner ataupun kerjasama misioner ini tidak ada. Tetapi dalam pelaksanaan ataupun dalam praktek pra-Konsili Vatikan kedua, gagasan-gagasan ataupun konsep-konsep tentang misi yang kemudian juga berhubungan erat dengan apa itu animasi, apa itu kerjasama misioner, lebih banyak berarah atau berkutat dalam hubungannya dengan atau diarahkan kepada para imam ataupun kepada kongregasi-kongregasi misi yang menjalankan misi ad gentes. Belum ada sebuah dengan demikian gambaran atau gagasan bahwa animasi dan kerjasama misioner itu berhubungan erat dengan seluruh keberadaan umat Kristiani, itu sebetulnya lebih terang atau lebih clear dia munculnya itu setelah Konsili Vatikan kedua sebetulnya. Nah, animasi dan kerjasama misioner ini sebetulnya kita temukan secara jelas itu sebenarnya dalam peran yang dilaksanakan oleh gereja lokal dan juga kesadaran bahwa setiap umat Allah itu dipanggil untuk menjadi misionaris dalam gereja. Kalau kita mengerti dan paham dengan baik tentang peran dan tanggung jawab dari umat Kristiani berdasarkan pembaptisan untuk menjadi misionaris, maka sebetulnya kita dapat mengerti dengan baik apa yang dimaksudkan dengan animasi dan kerjasama misioner ini. Karena kunci dasarnya sebetulnya ada pada kesadaran yang dibawa oleh Konsili Vatikan kedua perihal tentang misi itu sendiri.
Nah, yang sering kali terjadi adalah bahwa kita memang masih, meskipun kita mungkin secara teori mengetahui tentang arti penting dari Konsili Vatikan kedua tentang misi, tetapi harus diakui dalam kepala atau dalam gagasan ataupun pelaksanaan secara real dalam konteks parokial maupun dalam konteks karya misi yang saat ini dijalankan, itu kerap kali masih dikuasai oleh konsep dan gagasan lama, masih banyak dipengaruhi oleh gagasan lama. Maka cukup sulit juga untuk berbicara tentang apa itu animasi dan kerjasama misioner, karena pada akhirnya juga kita masih terjebak dalam pola dan pemikiran lama. Nah, saya kira salah satu hal yang menjadi persoalan yang sampai dengan saat ini sangat penting adalah bahwa bahan-bahan atau dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua itu sebetulnya belum sungguh-sungguh menyerap sampai ke akar rumput, sampai kepada tingkat umat, sehingga dalam pelaksanaannya juga seringkali hanya ada di permukaan atau pada tataran akademis. Nah, kalau kita lihat dalam presentasi ini, hal pertama yang perlu kita lihat adalah apa sebetulnya yang menjadi gagasan utama dari Konsili Vatikan kedua sehingga lahir atau munculnya tema tentang animasi dan kerjasama misioner ini. Hal penting apa, atau paradigma baru apa yang dibawa, yang kemudian berdampak pada pentingnya animasi dan kerjasama misioner dalam seluruh dinamika karya misi di dalam gereja. Nah, hal ini yang perlu untuk sungguh-sungguh diketahui oleh kita semua. Nah, saya kira para frater yang sedang studi di S2 itu mungkin sudah berbicara banyak dengan Romo Raimunus Sudiarsa, SPD, sehubungan dengan misi dari Konsili Vatikan kedua. Nah, di dalam misi, dalam dokumen Magna Carta, boleh dikatakan seperti demikian, tentang misi dari Ad Gentes, di sana kita temukan bagaimana gereja dalam Konsili Vatikan kedua memberikan sebuah dasar baru dalam teologi misi yang kemudian dikembangkan dalam teologi sistematik, teologi misi yang sistematik. Apa yang baru di sana? Di sana kita temukan bahwa misi dan evangelisasi, kata misi memang lebih kuat bermain di Konsili Vatikan kedua. Itu berbeda dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Paulus ke-6 yang bermain dengan kata evangelisasi. Tapi dalam salah satu dokumen yang dikeluarkan tahun 1984, sebetulnya dalam gereja Katolik, entah itu misi, entah itu evangelisasi, entah itu kerasulan, sebetulnya dipahami dan dimengerti dalam arti yang sama. Sehingga kalau saya bermain dengan kata misi ataupun evangelisasi, sebetulnya kedua hal itu bisa dibolak-balik. Meskipun secara teknis kedua kata itu berbeda artinya. Tapi bukan pada kesempatan ini saya harus mengurai tentang hal tersebut. Jadi dalam Konsili Vatikan kedua, hal barunya itu ditemukan bahwa misi dan evangelisasi itu sendiri merupakan kodrat yang membuat gereja itu tidak selalu dan senantiasa bermisi. Nah, ini paradigma baru yang lahir dari Konsili Vatikan kedua. Kalau kita mengatakan bahwa kodrat dari gereja adalah yang misioner seperti dikatakan oleh Ad Gentes nomor 2, maka sebetulnya bukan gereja yang melahirkan atau bukan gereja yang memiliki misi. Tetapi misilah sebetulnya yang memiliki gereja. Kenapa? Karena melalui pernyataan, karena dalam Konsili Vatikan kedua, dasar dari misi itu tidak lagi ditempatkan pada perintah agung Yesus untuk pergi memberitakan Injil, tapi ditempatkan dalam dinamika Tritunggal, dinamika kehidupan misioner Allah Tritunggal Maha Kudus itu sendiri.
Jadi misi itu atau Allah Tritunggal Maha Kudus itu sendiri adalah Allah yang misioner dalam dirinya. Pergerakan Bapa Putra, relasi Bapa Putra dan Roh Kudus itu sendiri adalah misioner. Nah, misioneritas Allah yang di ad intra di dalam Allah itu sendiri atau dalam Allah yang imanen itu kemudian menggelegar keluar menjadi misi ad extra keluar dalam peristiwa inkarnasi dan peristiwa Pentakosta. Dengan kata lain, Allah yang misioner dalam dirinya sendiri itu kemudian menampakkan, memperlihatkan misioneritasnya itu lewat perutusan Yesus dan Roh Kudus. Nah, ini yang menjadi dasar mengapa kemudian gereja mengatakan, konsili mengatakan bahwa gereja akhirnya tidak bergantung pada perintah Yesus untuk pergi bermisi, tetapi gereja itu sedari awal adalah misioner karena mengalir dari Allah yang misioner. Dan karena itu seluruh kehadiran gereja itu adalah untuk misi, untuk bermisi. Jadi bukan gereja bukan gereja yang memiliki misi, tapi sebetulnya gereja mendahului misi yang membuat gereja itu harus senantiasa bermisi. Nah, ini memang hubungan yang sangat kuat antara eklesiologi dan misiologi. Maka sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks ini, dasarnya dari ad gentes itu dia berhubungan erat dengan lumen gentium. Untuk mengatakan bahwa kehadiran gereja yang misioner itu bukan mendahului misi. Bukan karena ada gereja kemudian ada misi, tapi misi terlebih dahulu yang membuat gereja itu selalu berada untuk bermisi. Nah, ini sebetulnya gagasan baru yang membuat seluruh paradigma tentang misi itu berubah. Kalau sebelumnya misi itu selalu lekat dengan dalam hubungan misi itu dihubungkan dengan proyek-proyek yang dilakukan oleh gereja, karya-karya yang dibuat oleh gereja. Ya. Maka sekarang yang tadi adalah apa yang tampak itu sebetulnya adalah perwujudan saja dari identitas naturanya, kodratnya gereja yang adalah misioner. Jadi bukan jadi sekali lagi hal yang baru adalah bahwa bukan lagi gereja memiliki misi, tetapi misilah yang memiliki gereja. Itu sebetulnya paradigma yang kuat yang sebetulnya menjadi hal yang baru. Jadi, misi gereja. Nah, apa kemudian kalau kemudian kita melihat dalam konteks ini, misi itu sendiri akhirnya merupakan bentuk partisipasi gereja dalam misi Allah itu sendiri. Jadi Allah melalui Yesus dan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta menunjukkan cintanya, mengungkapkan cintanya dalam karya keselamatan. Nah, gereja itu sebetulnya adalah berpartisipasi untuk memperlihatkan secara nyata keselamatan yang sudah ditunjukkan oleh Kristus itu sendiri kepada segala bangsa. Maka misi gereja tidak lain dan tidak bukan adalah partisipasi gereja dalam misi Allah itu sendiri. Maka sebetulnya secara teknis kata misi itu ada dua, meskipun mungkin tidak terlalu tampak dalam Indonesianya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris misalnya, kalau kita menggunakan kata misi dengan huruf besar dalam bentuk tunggal, misi itu berhubungan dengan misi Allah. Sementara kalau menggunakan huruf kecil dan dalam bentuk jamak, missions, itu berhubungan dengan segala bentuk karya misi yang dilakukan oleh gereja sebagai perwujudan atau usaha gereja untuk mewujud nyatakan misi Allah itu sendiri. Jadi itu secara teknis penggunaan kata, meskipun dalam bahasa Indonesia barangkali tidak terlalu tampak. Saya kira Frater Alfian itu senyum-senyum itu karena foto-foto yang ditampilkan ini ada dia punya muka atau dia tahu peristiwanya. Nah, misioneritas gereja seperti yang ditunjukkan dalam Ad Gentes nomor 2
membuat gereja itu selalu dan senantiasa bersifat misioner. Tidak pernah ada yang namanya gereja jika bukan untuk menjalankan misi. Jadi kalau kita tidak menjalankan misi, kalau gereja tidak menjalankan misi, ia menegasi dirinya sendiri. Nah, titik di mana gereja ada untuk dan menjalankan misi itu membuat seluruh kehadiran gereja dalam karya misinya terarah untuk misi keselamatan Allah dalam Kristus, dalam persatuan dengan Roh Kudus. Karena itu, misi bagi semua anggota gereja bukan sesuatu yang bersifat opsional, bukan juga sesuatu yang bersifat tambahan. Sebaliknya, seperti ditegaskan oleh Konsili Vatikan II, kodrat atau natura dari gereja adalah misioner. Tidak pernah ada yang namanya gereja jika bukan untuk menjalankan misi. Nah, lebih lanjut, gagasan Konsili Vatikan II ini, penegasan tentang misionaritas gereja dari Konsili Vatikan II ini memberi nilai penting bagi pembaptisan yang dengannya setiap orang menjadi anak-anak Allah dan menjadi anggota penuh gereja. Dengan menegaskan misionaritas gereja, refleksi atas pembaptisan dan panggilan misioner menjadi demikian penting. Nah, hal ini bisa tercermin dari dokumen-dokumen Konsili Vatikan II maupun post atau pasca Konsili Vatikan II. Lumen Gentium itu menegaskan pentingnya menyadari kesatuan panggilan dan perutusan yang diemban oleh semua anggota gereja yang mengalir dari pembaptisan di nomor 3132. Kemudian di dokumen Konsili Vatikan II yang lain yang bernama Apostolicam Actuositatem, kita temukan penegasan ini di nomor 3. Kemudian di dokumen pasca Konsili Vatikan II dari Paulus ke-6 itu Evangelii Nuntiandi di nomor 18. Kemudian di Redemptoris Missio dari Yohanes Paulus II kita temukan dalam nomor 46 sampai 47. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan penegasan tentang gereja yang misioner, pada saat yang bersamaan kita menemukan nilai penting dari pembaptisan itu sendiri dalam tugas atau bagi tugas dan perutusan semua umat beriman. Nah, Paus Fransiskus lewat Evangelii Nuntiandi menegaskan bahwa gereja yang misioner itu berhubungan erat, berkalian erat dengan pembaptisan. Dia mengatakan bahwa pada semua orang yang dibaptis, dari yang pertama sampai yang terakhir, kuasa pengudusan Roh Kudus bekerja dengan mendorong kita kepada evangelisasi. Berkat pembaptisan, mereka semua anggota umat Allah telah menjadi murid-murid yang diutus atau misionaris. Semua orang yang dibaptis adalah pelaku-pelaku evangelisasi. Karena itu semua yang dibaptis hendaknya mengambil inisiatif, terlibat, berjalan bersama, berbuah dalam misi evangelisasi. Kesadaran penting akan panggilan menjadi misionaris bagi semua anggota gereja ini membawa kita sebetulnya kepada tema kita pada sore hari ini tentang animasi dan kerjasama misioner. Sekali lagi dengan demikian, pentingnya animasi, pentingnya kerjasama misioner sebetulnya itu lahir dari kesadaran akan gereja yang selalu dan senantiasa misioner yang lahir dari Konsili Vatikan II. Nah, di bagian berikut, yang bagian utama dari pembahasan kita sore hari ini, kita bicara tentang animasi dan kerjasama misioner membangun komunitas Kristiani yang misioner. Gereja yang dari kodratnya misioner, yang merupakan kutipan dari Ad Gentes, harus dihidupi oleh setiap anggota gereja dan komunitas gereja.
Dengan dibaptis, setiap orang Kristiani menjadi bagian gereja yang adalah sakramen universal keselamatan. Ini berarti misi itu bukan tanggung jawab beberapa orang atau kelompok tertentu. Jadi misi itu bukan lagi institusi-institusi misioner. Bukan tanggung jawab dari para frater yang sedang mempersiapkan diri dengan belajar. Bukan tanggung jawab saja rumah misi di Osoli atau rumah misi di Menyurai. Bukan tanggung jawab di paroki-paroki. Tapi semua tanggung jawab dari umat beriman. Misi menjadi partisipasi aktif dari setiap orang yang dibaptis dalam kesatuannya, baik dengan gereja lokal maupun gereja universal. Ini hal yang perlu untuk sungguh-sungguh disadari dengan baik. Misi itu bukan tanggung jawab lagi para pastor, para misionaris, ataupun tanggung jawab dari institusi misioner yang ada dalam gereja. Meskipun sekarang ini sebetulnya gaya tendensi untuk menilai bahwa misi itu adalah tugas dari orang-orang tertentu itu tetap ada. Tapi sebetulnya setidak-tidaknya kita sedikit demi sedikit mengubah paradigma itu untuk melihat bahwa tugas dan peran dari semua umat beriman adalah untuk mengambil bagian dari karya misi gereja itu. Bentuknya dapat saja bervariasi. Tetapi yang sangat penting adalah kesadaran untuk mengambil bagian berpartisipatif di dalam karya misi gereja. Dalam rangka membangun kesadaran yang berkelanjutan akan peran setiap pribadi dan gereja lokal dalam kesatuannya dengan gereja universal, peran dan tanggung jawab sebagai misionaris itu mendorong bagi gereja untuk membuat atau untuk memulai sesuatu yang disebut dengan formasi dan kerjasama misioner. Dalam rangka membangun kesadaran yang berkelanjutan akan peran setiap pribadi dalam pribadi dan gereja lokal dalam kesatuannya dengan gereja universal ini, perlu yang namanya formasi misioner dan kerjasama misioner, di mana di sini formasi misioner sendiri itu adalah untuk menghidupkan, mendorong dan menciptakan kesadaran misioner dari setiap anggota gereja, institusi-institusi misi, dan seluruh komunitas Kristiani. Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa kita semua ini adalah misionaris, maka mau tidak mau kita perlu yang namanya formasi misioner. Dan pada saat yang bersama perlu juga yang namanya kerjasama misioner. Nah, formasi misioner inilah yang sebetulnya dimaksud dengan istilah teknis kita sore hari ini, animasi misioner. Maksudnya dengan yang secara spesifik itu didefinisikan sebagai proses menanamkan semangat dan hidup dalam diri umat Allah sedemikian rupa membantu setiap orang memiliki kapasitas untuk berkanjang dalam misi. Ini sebetulnya yang dimaksud dengan animasi dan kerja, yang dimaksudkan dengan animasi misioner. Bagaimana setiap orang memiliki kesadaran akan perutusannya dia di dalam gereja, dan juga memiliki kapasitas dan kemampuan untuk terlibat dalam karya misi. Inilah sebetulnya yang dimaksudkan dengan animasi misioner. Nanti kita lihat dalam konteks ini sangat penting sebetulnya bertalian dengan perutusan kita sebagai Sedekah Maria Montfortan yang nyata-nyata sekali dikatakan lahir untuk evangelisasi, lahir untuk memenuhi kebutuhan gereja. Sangat penting untuk mengetahui dengan baik apa ini animasi misioner.
Untuk mencapai tujuan tersebut, animasi misioner memiliki 3 elemen penting yang berkaitan satu sama lain. Yang pertama itu adalah pendidikan. Pendidikan di sini tidak serta-merta hanya dihubungkan dengan pendidikan formal, ya. Tapi pendidikan kalau dalam konteks evangelisasi seperti yang dikeluarkan oleh dokumen Puebla, pendidikan itu berkaitan dengan tujuan untuk membangun sikap pertobatan yang total, yang menyeluruh kepada iman yang disatukan dalam komunitas Kristiani. Nah, kalau kita baca dalam Redemptoris Missio, pewartaan pertama disampaikan, ditunjukkan, sehingga membuat orang itu mengalami pertobatan, lalu kemudian dibaptis. Nah, ini maksudnya. Titik ini penting. Kalau orang tidak bertobat, kata Paulus ke-6 dalam Evangelii Nuntiandi, tidak pernah ada juga evangelisasi seperti itu. Dan bagaimana juga kalau kita bisa, bagaimana kita mau jadi bermisi kalau kita sendiri tidak bertobat. Dari aspek penting pertama dari misioner itu adalah tentang pendidikan. Sesuatu yang membuat orang itu sampai pada sebuah pertobatan holistik. Pertobatan bahkan juga pertobatan paradigma dalam cara berpikir. Jadi kalau kita belum bertobat juga dalam paradigma itu masih sempit juga melihat si itu sebagai pastor saja atau petugas dari kongregasi misioner, ya agak susah juga kita untuk terlibat. Robo. Minta maaf, ada gangguan. Ada gangguan dengan sinyal kami. Jadi elemen pertama itu adalah pendidikan. Silakan. Ini Robo. penting untuk disadari dengan baik. Share screen dulu, Robo. Apakah suara saya sudah didengar kembali? Sudah, hanya share screen-nya diulang lagi. Oke. Elemen pertama itu adalah pendidikan dengan tujuan Robo. Mohon bersabar karena jaringan Romo Rafael rupanya tidak bersahabat. Mungkin pengaruh cuaca sangat buruk di Kapuas Hulu. Robo. Silakan, Pastor. ya. Jadi kesulitan kami di kampung ini ya soal wifi sehingga agak kesulitan juga untuk ini menjalankan yang seperti ini, Zoom seperti ini. Elemen kedua yang ada dalam sebuah animasi misioner itu adalah level katekistik dalam arti sebuah proses yang dinamis terus menerus dan tetap kepada iman yang matang dan mampu. Animasi misioner ini bisa juga disebut sebagai katekese lanjutan untuk memelihara sikap tobat yang menyeluruh sebagai hasil pewartaan Injil. Dalam arti tertentu, sebetulnya animasi misioner ini juga ditemukan dalam istilah lain yang disebut atau kita kenal dalam katekese. Tetapi salah satu dari bentuk katekese tampak dalam animasi misioner. Kemudian yang ketiga yang penting adalah elemen aksi. Artinya ketika kita sudah sampai pada kematangan iman, kematangan tersebut diungkapkan melalui komitmen untuk terlibat
aktif dalam karya misi melalui karisma yang diterima, yang dengan karisma tersebut setiap orang mengekspresikan gereja sebagai sakramen keselamatan. Jadi, Minta maaf Romo, sebuah mungkin bisa share screen dulu. Share screen. belum muncul lah. Begitu ya. Iya. Ini sebentar ya. Sepertinya terganggu kembali tadi. Apakah sudah muncul? Sudah muncul, Pastor. Baik. Jadi kita sampai di elemen yang ketiga tadi, soal elemen aksi. Bagaimana titik kematangan iman itu kemudian membuat kita bertindak, terlibat, mengambil bagian secara aktif dalam karya misi, seturut karisma yang ada pada kita masing-masing. Nah, 3 elemen ini merupakan elemen yang membentuk yang kita sebut dengan animasi misioner. Sebagai proses yang membangkitkan, mendorong dan menopang hidup misioner gereja, animasi misioner bukan kegiatan yang marginal dalam hidup Kristiani yang memiliki kodrat misioner di dalamnya. Sebaliknya, animasi misioner merupakan elemen utama dari hidup Kristiani, baik pada level pribadi maupun dalam level komunitas Kristiani. Animasi misioner bermaksud untuk membantu seluruh pribadi dan komunitas Kristiani memiliki identitas Kristiani, mengedukasi identitas tersebut agar mampu menghidupi secara eksplisit hidup dan semangat misioner gereja yang universal dan menjawab tanggung jawab dengan segala bentuknya, khususnya melalui kesaksian hidup yang eksplisit akan Yesus Kristus. Goal dari animasi misioner adalah kalau kita sudah menanamkan kesadaran, menanamkan identitas misioner ini, kalau sudah sampai di sana, diharapkan apa? Diharapkan adalah bahwa setiap orang yang dibaptis memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas dan peran mereka dalam gereja. Kapasitas itu terdiri atas 2. Yang pertama, tahu bagaimana melakukan soal pelatihan, pendidikan, mampu mengimitasi, mengulangi, simulasi atau dalam mengalami pengalaman misioner. Tahu kita bagaimana, kita punya kapasitas tahu untuk melakukan, menjalankan karya misi. Tetapi yang kedua, tidak hanya tahu, tapi bagaimana kita juga menyadari dan merefleksikannya sesuai dengan konteks dan situasi. Dengan demikian, tidak hanya sekedar tahu, tapi tahu itu juga diikuti dengan refleksi terhadap konteks dan situasi, sehingga bentuk yang muncul kemudian bisa menjadi sebuah bentuk yang kontekstual yang menjadi keperluan dan kebutuhan gereja. Ini diharapkan kemudian setiap kita akhirnya memiliki kapasitas ini. Kapasitas untuk melakukan, menjalankan karya misi, rangka kesadaran kita bahwa kita adalah misionaris dalam gereja, tapi juga tidak hanya tahu melakukannya, tapi merefleksikannya, merenungkannya dengan baik, mampu beradaptasi dengan baik, melihat dengan baik konteks dan situasi, sehingga bentuk keterlibatan itu merupakan bentuk keterlibatan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan di mana kita menjalankan karya misi tersebut. Kalau kita mengabaikan yang kedua, maka boleh jadi banyak bentuk karya misi yang kita lakukan, tapi boleh jadi juga tidak menjawab kebutuhan yang ada. Misalnya kami di sini barangkali berbicara banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan filsafat. Tetapi umat di sini tidak butuh filsafat. Misalnya. Yang diperlukan di sini itu adalah soal pandai pegang suar untuk bisa tampan misalnya.
supaya bisa pergi ke hulu, bisa pergi ke tempat-tempat yang sulit di hulu, dan bisa menjangkau umat di sana. Jadi intinya adalah bahwa itu harus membantu kita memiliki kapasitas untuk tidak hanya sekedar tahu bermisi, melaksanakan misi, tapi juga punya kapasitas yang spesifik untuk merefleksikannya dengan baik, melihat, mengharmoniskannya, atau mampu untuk melihat situasi dan konteks dengan baik, sehingga apa yang kita tunjukkan, apa yang kita buat itu kemudian bisa menjawab kebutuhan dari umat, dari gereja di mana kita bekerja dan berkarya. Nah, oleh karena itu, sebetulnya animasi misioner ini meski terarah kepada semua orang, tetapi sebenarnya tugas utama dari gereja lokal lah untuk mengemban tugas menganimasi seluruh umat beriman ini. Gereja lokal itu dalam arti diosesan, paroki, dan elemen-elemen yang lain di dalamnya. Maka sebetulnya di sebuah diosesan layak dan pantas diperlukan adanya yang disebut dengan pusat-pusat atau ya pusat karya misi misalnya, untuk memikirkan bagaimana dari sana bisa dipikirkan program-program yang penting yang perlu untuk membantu umat, untuk mendorong umat memiliki kesadaran akan identitas misioner dalam diri mereka, sehingga bisa mendorong mereka untuk terlibat dalam seluruh karya dari gereja lokal tersebut. Jadi meski terarah pada setiap pribadi, sebetulnya tugas untuk menganimasi atau tugas animasi misioner itu diembankan kepada setiap gereja lokal, seperti yang dikatakan dalam dokumen Redemptoris Missio. Gereja lokal yang pertama mengambil tugas untuk membantu dan membentuk setiap pribadi menyadari hidup dan panggilannya sebagai misionaris, dan menyediakan sarana-sarana yang memungkinkan setiap orang yang dibaptis mampu mencapai kematangan identitas Kristiani yang semuanya itu berorientasi atau terarah pada karya misi. Nah, hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena tanpa peran yang baik dari gereja lokal, kegiatan animasi misioner ini bisa tidak sampai pada tujuan atau finalitas utamanya. Adalah gereja lokal bertugas untuk membuka kesadaran umat beriman kepada misi yang telah dipercayakan oleh Kristus sendiri kepada gereja. Dan gereja lokal hendaknya melaksanakan perannya sebagai animator secara tetap, terencana, terukur, dan bukan sporadis dan sambil lalu. Nah, inilah yang seringkali menjadi persoalan, adalah bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan-pembinaan yang ada di dalam gereja saat ini sifatnya sporadis, bukan terprogram, sifatnya momental. Ada momen dibuat. Ya, kalau lihat di foto itu ada momen yang disebut dengan tahun misi SMM. Maka dibuat kegiatan yang ada di foto itu. Bukan karena dipikirkan dengan baik, diprogramkan dengan baik, karena gereja itu adalah gereja yang misioner, kesadaran akan itu mendorong supaya adanya usaha untuk terlibat, untuk menganimasi umat, sehingga diprogramkan dengan secara terus-menerus. Ya, yang terjadi adalah ada satu momen tertentu, dibuatlah kegiatan seperti ini. Dibuatlah sebuah peristiwa seperti ini. Nah, ini hal-hal yang perlu untuk disadari secara khusus ya untuk kita yang baik sudah di paroki maupun yang sedang di seminari yang akan mempersiapkan diri. Kenapa perlu terencana? Kenapa perlu animasi sifatnya tetap, rencana, terukur, dan bukan sporadis ataupun sambil lalu? Hal ini menjadi penting karena apa? Karena peran dan pelaksanaan, tanpa peran dan pelaksanaan yang sifatnya tetap, rencana, dan terukur, akan membawa risiko pada hilangnya kemampuan untuk membentuk kapasitas dan kemampuan dari semua anggota gereja.
Nah, ini yang sering kali terjadi. Dengan membuat program kegiatan yang momental, sementara, sporadis, tidak terukur baik, maka kegiatan itu hanya selesai di acaranya. Senang-senang di acaranya. Apakah kemudian terbentuk sebuah kapasitas kemampuan dalam diri mereka yang terlibat? Itu tunggu dulu, biasanya tidak sampai ke sana. Maka orang ingatnya itu maka orang itu tidak menyadari tanggung jawab misinya. Yang ada adalah peristiwa yang terjadi waktu acara. Oh, waktu kami acara ini, buat itu, dan lain sebagainya. Apa kesadaran tanggung jawab misionernya? Biasanya ini yang kecil. Biasanya ini yang kurang. Dalam menjalankan peran sebagai animator karya misi gereja, gereja lokal hendaknya hati-hati untuk tidak menerjemahkan tugas menganimasi anggotanya itu hanya sebatas proyek gereja lokal atau program gereja lokalnya sendiri. Seluruh animasi misioner yang dijalankan oleh gereja lokal hendaknya diresapi oleh semangat atau spiritualitas misioner, di mana Roh Kudus adalah aktor utamanya. Spiritualitas misioner harus meresapi kegiatan animasi misioner, sehingga setiap anggotanya menyadari bahwa hidup dan panggilannya merupakan hidup dan panggilan dari satu misi yang sama, yakni misi yang dipercayakan oleh Kristus sendiri. Spiritualitas misioner akan mendorong seluruh program gereja lokal untuk terhindar atau untuk menghindari bahaya yang disebut dengan partikularisme, atau merasa bahwa program itu hanya di gereja saya, hanya di paroki saya, hanya di komunitas saya, atau bahaya eksklusifisme, melakukannya secara eksklusif tanpa kerjasama dalam hubungannya dengan yang lain. So, ini program kami, ya program yang kami jalankan bukan, tidak ada hubungannya dengan kelompok lain, tidak ada hubungannya dengan paroki lain, tidak ada hubungannya dengan keuskupan, tidak ada hubungannya dengan tarekat misalnya. Kami sendiri yang buat. Atau juga menghindari apa yang disebut dengan bahaya merasa kita bisa bekerja sendiri atau self autonomi, cukup pada dirinya sendiri. Nah, kami sudah cukup lah, tidak perlulah yang lain. Kami uang banyak, di paroki uang banyak, satu kali misa dapat 20 sampai 30 juta, kami bisa membuat program kerja sendiri, dan program kerja itu tidak perlu melibatkan yang lain, tidak perlu melibatkan paroki, tidak perlu harus bekerja sama dengan keuskupan. Merasa bahwa kami cukuplah untuk kami sendiri dengan kemampuan kami. Nah, ini bahaya-bahaya yang bisa saja muncul ketika pelaksanaan atau tugas yang diembankan kepada gereja lokal itu mengabaikan yang disebut dengan Roh Kudus yang menjadi aktor dari spiritualitas misioner. Karya Roh Kudus sebagai aktor karya misi gereja mendorong gereja lokal dan semua anggotanya untuk terlibat dalam kerjasama misioner antar gereja-gereja muda, antar gereja muda dan gereja tua, antar institusi, ataupun antar anggota gereja. Animasi misioner yang diperankan. Animasi misioner yang diperankan oleh gereja lokal dan diresapi oleh spiritualitas misioner yang universal ini akan membantu setiap orang Kristiani mendengarkan dan menerima dalam hati cinta Allah dalam Kristus. Mendengarkan panggilan dari Allah untuk mengikuti dan juga untuk siap diutus. Akan tetapi, ketika kita sudah sampai pada titik kesadaran, memiliki kemampuan, kekuatan untuk menjalankan karya misi, juga punya refleksi yang baik tentang situasi lokal, situasi dan konteks yang ada, itu tidak cukup. Kita perlu mengorganisir, membangun sebuah kerjasama. Oleh Yohanes Paulus kedua. Robo minta maaf, waktunya Robo tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit, baik.
Kerjasama misioner. Kerjasama misioner itu didefinisikan oleh Yohanes Paulus II sebagai ambil bagian dalam setiap komunitas dan pribadi dalam kegiatan misioner. Jadi semua orang mengambil bagian dalam kegiatan karya misi. Itu yang disebut dengan kerjasama misioner. Dan juga dalam kerjasama misioner itu menyatukan semua unsur. Gereja lokal menjalankan perannya dalam desa pastoral ke dalam, kemudian menyatukan semua unsur di dalamnya dalam sebuah kerjasama, dan kemudian titik matangnya kerjasama misioner itu adalah ketika mampu memberikan kesaksian iman yang dibagikan dengan orang lain, dengan kelompok lain, ataupun dengan agama lain. Jadi sebuah kerjasama misioner itu mengandaikan sebuah animasi atau soal keseriusan dalam menganimasi seluruh anggota gereja. Kerjasama misioner itu melibatkan semua elemen dan unsur gereja. Jadi jangan sampai ada kelompok yang tidak diikutsertakan, ada karisma yang tidak diakomodasi, dibiarkan. Tapi seluruh elemen dalam gereja, misalnya di paroki, elemen dari komisi pewartaan, komisi kateketik, komisi misioner mereka dengan skami, komisi liturgi, itu harus bekerja sama satu sama lain. Jadi tidak dilepas. Itu sebetulnya kerjasama misioner. Elemen-elemen ini membantu supaya kemudian muncul dalam sebuah kerjasama yang membuat semua orang itu bisa terlibat dalam karya misi gereja. Nah, kerjasama itu bisa ditunjukkan misalnya kerjasama melalui kapasitas dan kemampuan untuk berkarya, untuk menjalankan karya misi ad gentes. Kerjasama untuk mendorong komunitas Kristiani untuk membuka diri dengan komunitas-komunitas lain. Kerjasama juga dalam rohani, dalam doa. Kerjasama juga dalam pertukaran warisan rohani atau pertukaran informasi. Maka saya berharap ya para frater juga rajin untuk membaca berita-berita yang ada yang seringkali dikeluarkan dari komisi multimedia yang dilaksanakan oleh Pastor Leba. Itu dibaca supaya kita tahu, oh ya, di konfrater kita Pastor Eman mereka di Ekuador sedang apa yang terjadi di sana, dan bagaimana itu membantu. Itu juga kerjasama. Bagaimana kita dari sini membantu, barangkali dengan doakah ataupun dengan kata-kata ini, dengan kata-kata yang menguatkan. Nah, itu bagian-bagian kecil sederhana, tapi itulah bentuk kerjasama dalam kerjasama misioner yang disebut dengan kerjasama secara spiritual. Juga pertukaran warisan rohani. Nah, bagian yang saya kira cukup penting, bagian terakhir itu adalah bagaimana relevansinya untuk kita dari tema ini. Yang pertama adalah bahwa kerjasama misioner kerjasama misioner yang menjadi salah satu ciri khas pelaksanaan karya misi tarekat itu bukan sesuatu yang sebentar ya. Nah, ini. Yang pertama, animasi dan kerjasama misioner mendorong reafirmasi identitas misioner tarekat supaya kita diingatkan kembali bahwa identitas tarekat kita adalah misioner. Ini hal yang seringkali diingatkan oleh Pater Anton selaku provinsial. Reafirmasi yang mendorong setiap bentuk karya misi serikat, baik tataran formasi maupun tataran karya, senantiasa berangkat dari misi dan untuk misi. Ini mendorong kerjasama misioner di setiap bentuk perutusan, rumah formasi, rumah misi, karya parokial, mereka yang sedang studi, para konfrater yang sedang diutus di tanah misi. Sejauh ini meski sudah tampak, namun kerjasama ini masih bersifat temporal, insidental, dan momental. Sudah ada kerjasama. Misalnya Pastor Eman pulang, dia diundang di Aspiran untuk
membagikan pengalaman. Itu hal yang tapi hal-hal seperti itu bukan hal-hal yang main-main. Itu harus sungguh-sungguh dilaksanakan dan diharapkan dengan cara itu adik-adik di aspiran misalnya dari sejak awal sudah dalam diri mereka itu ada sebuah semangat untuk menjadi misionaris. Hal kedua yang untuk relevansi ini, kerjasama misioner yang menjadi salah satu ciri khas pelaksanaan karya misi tarekat bukan aspek tambahan atau opsional. Bekerja sama seperti yang menjadi salah satu ciri khas tarekat seharusnya menjadi bagian utuh dari setiap karya misi tarekat. Kerjasama itu tidak direduksi hanya pada bantuan tenaga pastoral, tapi menyangkut kerjasama yang intens dan luas. Jadi bukan karena perlu pastor untuk misa, maka diundang pastor dari Diosoli misalnya. Tapi melibatkan mereka yang di Diosoli untuk satu hal yang jauh lebih luas. Demikian pun yang di Diosoli tidak mengerjakan sesuatu hanya urus diri sendiri di Diosoli, tapi juga melibatkan teman-teman di paroki ataupun melibatkan umat beriman yang ada di paroki, membentuk sebuah tim supaya bisa menjalankan sebuah karya itu secara bersama-sama. Maaf Romo, kita Angelus dulu. Oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan yang mengandar Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Dan yang terakhir yang perlu dan dari tentang animasi dan kerjasama misioner itu adalah bagaimana kita memikirkan pembaktian diri itu sebagai sarana animasi misioner. Warisan rohani yang telah banyak menunjukkan hasil yang mengagumkan dalam diri tokoh besar dalam hidup gereja, sepantasnya mendorong tarekat untuk menemukan bentuk dan program yang tepat guna, menjadikan kekayaan rohani ini instrumen dalam pembentukan jati diri misioner. Jadi kalau kita lihat, kalau yang saya alami ya, dari pengalaman saya selama ini, pembaktian diri itu intensifnya itu adalah persiapan sebelum membaktikan diri. Kalau dalam di Totus Tuus Tournai itu persiapan itu kan ada berapa kali pertemuan itu ya, begitu intensif ya dibuat. Tapi kalau selesai itu udah pemeresa itu dilepas. Saya tidak tahu di tempat-tempat lain. Tapi pengalaman kami di Putus Sibau yang seperti itu yang menjadi kesulitan. Meskipun harus disadari juga bahwa hal ini akan menjadi tanggung jawab besar kami juga di sini. Tapi tidak-tidaknya perlu menyadari bahwa kalau kita mengupas dengan baik, tentu saja sudah ada konfrater yang berbicara soal pembaktian diri ya. Tapi kalau kita lihat dengan baik, bagaimana pembaktian diri itu merupakan salah satu yang menurut saya merupakan sarana yang sangat ampuh untuk pembentukan animasi atau pembentukan jiwa misioner, jati diri misioner, identitas misioner dalam diri umat. Nah, oleh karena itu ya memang pembaktian diri itu tidak boleh berhenti pada pembaktian diri
liturginya, pembaktian diri, liturgi pembaktian diri itu. Cuma orang kemudian diterima menjadi anggota PMRSA lalu kemudian selesai. Perlu kedepannya memikirkan hal ini. Program-program yang jauh lebih baik dan lebih matang lagi, sehingga pembaktian diri itu memang menjadi sarana yang sangat, untuk saya pribadi saya melihat memang pembaktian diri merupakan sebuah sarana yang sangat ampuh dengan segala macam elemen yang ada di dalamnya. Itu sangat ampuh untuk mencapai pembentukan jati diri misioner. Tetapi memang tidak bisa hanya pra saja, tetapi pasca pembaktian diri itu pun harus mendapat perhatian yang sangat penting. Kalau selama ini yang terjadi adalah semua anggota PMRSA itu selesai setelah menjadi anggota PMRSA dilepas begitu saja. Lalu kadang-kadang hanya melakukan program yang dibuat oleh paroki misalnya. Tapi bukan karena paroki melibatkan mereka memikirkan program itu sehingga menjalankannya bersama-sama, tetapi karena program punya paroki disuruhlah PMRSA untuk bertanggung jawab dengan itu. Disuruh KOR misalnya. Ya, itu hal yang baik. Tapi itu bukan cara yang tepat prosesnya. Kerjasama yang tepat itu tidak seperti itu. Ya, ini pengalaman di sini ya, pengalaman di Putus Sibau misalnya. Jadi sebelum dan sesudah itu harus sama-sama intensif. Maka kita harus menghilangkan gaya berpikir untuk kalau sudah pembaktian diri, ya cari sendirilah. PMRSA itu bisa urus sendirilah. Tidak usah lagi didampingi, tidak usah lagi harus intensif lagi memberi pendampingan. Itu saya kira dengan pentingnya animasi misioner, dengan pentingnya kerjasama misioner, maka pendampingan totus tuus bagi saudara-saudara yang terlibat atau menjadi anggota PMRSA itu menjadi satu yang sangat penting dan perlu dijalankan secara intensif. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sharingkan dalam kesempatan ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Romo untuk materinya. Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, panitia meminta kita semua untuk menyalakan kameranya untuk foto bersama supaya semuanya tercover semua dalam arsip nanti. Silakan Pak Andre. Robo mungkin bisa stop share screen-nya. Oke. Oke, saya minta kita semua untuk on-kan kameranya. Silakan, panitia. Silakan Pak Andre. Bagaimana Pak Andre? Sudahkah? Kalau begitu kakak Yayan bisa insert. Oke, aku ini ya. Screenshot. Halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Oke, sudah faktor. Oke, baik Bapak Ibu saudara-saudari. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab perihal materi yang sudah dipaparkan oleh Romo Rafael. Saya persilakan kita semua untuk bertanya. Bisa langsung bertanya dengan Romo Rafael dengan raise hand atau bisa ketik di kolom chat. Silakan. Di kolom chat sudah ada 2. Oh ya.
Oke. Oke, Romo. Ada pertanyaan dari Pak Andre. Pertanyaannya adalah contoh kegiatan misioner itu apa saja? Salah satunya kursus evangelisasi pribadi. Silakan Romo, mungkin ada tanggapan. Kalau kegiatan misioner itu kan banyak di paroki. Itu juga tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Andre itu soal tentang kursus evangelisasi. Itu juga kegiatan. Itu juga bisa dibaca dalam arti tanggung jawab dari gereja lokal untuk memikirkan bagaimana melalui kursus evangelisasi itu bisa dijalankan. Tapi salah satu contoh juga itu adalah sebuah kelompok, saya minta maaf, saya buka HP. Saya bagian dari kelompok yang namanya BKK. Sebuah kelompok yang dikoordinir oleh Dr. Iren, di mana mereka mengkoordinir dengan baik seluruh kegiatan misinya mereka. Ada kursus misiologi di sananya, kemudian juga selain kursus misiologi juga ada bantuan-bantuan berhubungan dengan finansial, tapi juga ada yang berhubungan dengan refleksi-refleksi harian yang mereka buat. Dan ini sebetulnya saya bilang, nah kalau hal-hal yang seperti ini bisa dibuat, itu akan membantu untuk membentuk yang namanya identitas dan jati diri misioner. Persoalan kita adalah bahwa kadang-kadang kita melupakan hal-hal seperti itu dalam sebagai bentuk untuk dalam diri kita. Kursus seperti itu juga, kursus evangelisasi juga sangat baik ya, juga bagian dari bentuk animasi misioner sebetulnya. Kerjasama misioner ini bisa tampak dalam kegiatan yang ditunjukkan atau dikerjakan oleh, misalnya untuk sekarang kita dalam konteks kita, misalnya hubungan antara kerjasama yang antara melibatkan PMDSH, melibatkan Montfort Youth dalam kegiatan-kegiatan bersama. Dengan cara itu kita terlibat dalam kegiatan yang disebut dengan kegiatan misioner gereja, karya misi gereja. Itu kerjasama yang dalam arti hubungan. Kita kerjasamanya itu karena dalam diri kita sudah punya kesadaran. Tapi bukan kerjasama karena hanya mau membuat sebuah kegiatan. Nah, kita ini kan kadang-kadang membuat, dalam tanda kutip, kita buat kepanitiaan dari banyak orang untuk sebuah kegiatan. Selesai kegiatan, selesai. Nah, itu yang masalahnya, yang itu menjadi sebuah kerjasama yang tidak bersifat misioner jadinya. Padahal yang diperlukan itu adalah bagaimana segala elemen yang ada dalam sebuah gereja kita kerjasama dengan baik. Yang setiap bulanan ya, kita bisa melakukannya untuk karya misi gereja, bagian utuh dari karya pelayanan gereja. Jadi tidak hanya bersifat momental sementara lalu hilang kemudian. Nah, itu yang sebenarnya maksudnya yang penting. Sehingga misalnya ya, di paroki kerjasama dengan Rumah Misi Deo Soli, kerjasama juga dengan paroki lain, kerjasama juga dengan pihak keuskupan punya untuk membuat sebuah kegiatan, dan kegiatan itu bersifat permanen, terus-menerus dengan mencari bentuk-bentuknya sesuai yang relevan, ya, sehingga kegiatan itu tidak hanya sekedar untuk sebuah event tertentu, tapi justru bersifat formatif untuk membantu menanamkan kesadaran misioner, membangkitkan kesadaran misioner dalam diri semua umat beriman. Baik, terima kasih Romo untuk jawabannya. Ada satu lagi pertanyaan nih Romo. Dari Pak Andre juga. Kerjasama misioner dengan AWAM memang sangat membantu gereja lokal untuk menggerakkan keterlibatan umat. Bagaimana cara mengatasi oknum AWAM yang bersemangat tinggi dalam melayani, namun mindsetnya haus kekuasaan, arogan, tidak dapat menerima ide dari timnya. Oh, ini sangat konkret sekali nih Romo. Silakan Pastor. Ya, bagaimana berhadapan dengan yang seperti itu? Ya, kita memang akan berhadapan, kita memang merasakan juga mengalami hal yang seperti itu. Tapi bagaimana berhadapan dengan orang seperti itu, ya kita harus bersikap rendah hati lah. Saya juga kebingungan untuk berhadapan dengan orang-orang, kebingungan juga untuk mencari caranya. Kalau mungkin kita berdoa, intinya bagaimana kita memberi kesaksian dengan baik sajalah. Jadi jangan terlalu ini.
Memang kita akan berhadapan dengan tantangan demi tantangan, termasuk tantangan yang seperti ini. Tantangan-tantangan yang seperti ini tidak membuat semangat kita untuk berkarya, semangat kita untuk terlibat itu menjadi lemah. Memang kita akan berhadapan dengan itu. Dialog-dialog yang baik juga bisa dibuat. Oke, terima kasih Romo. Itu saja Rupanya- tanggapan saya. Saya tidak bisa menjawab, saya hanya memberi tanggapan saja terhadap pertanyaan ini. Karena hal-hal seperti ini memang menjadi tantangan yang cukup real juga dalam kehidupan kita bersama dalam gereja. Rupanya dari Papua Nugini ini tidak sabar lagi untuk bertanya. Silakan Romo Rikar. Ada Romo. Oh ini. Ada. Silakan Romo. 35 47. Belum. 47 adalah 18 5. Ada. Silakan. Oh, dari Aspiran, silakan, Perten. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Moses Paulus Suleti. Saya mau bertanya di bagian slide yang terakhir dari materinya Romo mengenai jati diri misioner. Apa itu jati diri misioner? Jati misioner, dan berikan contoh konkret mengenai jati misioner. Dan yang kedua, apakah ada peranan Maria dalam karya misioner? Itu saja pertanyaan dari saya. Ada pertanyaan yang jelas, silakan Romo, langsung Baik. dijawab. Jati diri misioner itu adalah kesadaran akan panggilan dan perutusan kita di dalam gereja. Semakin kita menyadari bahwa kita adalah orang yang diutus, semakin kita bertumbuh dalam kesadaran itu, semakin juga kita mampu untuk memperlihatkan dalam kehidupan yang nyata bahwa tutur kata perbuatan kita merupakan bagian utuh dari kesaksian hidup kita sebagai seorang yang diutus. Sebetulnya sederhananya. Jadi kalau Nuan pergi berjumpa dengan umat, menyapa umat dengan baik, tersenyum dengan umat, itu juga bagian contoh kecil yang nyata bahwa kamu adalah seorang misionaris yang membawa sukacita dan kegembiraan bagi umat. Jadi itu sederhananya. Jadi tidak perlu terlalu pikirkan jauh-jauh untuk Nuan yang masih di Aspiran. Tentu saja nanti hal-hal yang lebih lain ya bisa ditunjukkan dengan dalam konteks yang lain, dalam ketika saatnya kamu menjadi pasukan paroki juga lain barangkali pendekatannya bentuknya. Intisarinya adalah bahwa jati diri misioner itu adalah jati diri yang terbentuk dari kesadaran seorang yang diutus untuk jati diri soal kesadaran seseorang bahwa dia adalah anggota gereja yang senantiasa selalu diutus. Saja sebetulnya. Jadi semakin menyadari bahwa kita ini orang yang diutus, itulah sebetulnya yang dimaksudkan dengan jati diri misioner. Sehingga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu sebetulnya bagian utuh dari kehidupan, dari perutusan kita sebagai seorang misionaris dalam gereja. Apapun, baik kata-kata maupun perbuatan, ataupun program-program kerja yang kamu lakukan di Aspiran sana. Oke, saya kira jawabannya sangat jelas dan praktis sekali. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan. Pertanyaan yang kedua dari saya belum dijawab. Bro, tentang Maria. Ya. Saya sebetulnya tidak masuk untuk mencari, tapi saya karena tema-tema sebelumnya itu sudah sangat jelas, banyak berbicara tentang Maria, Pastor Fidel, Pastor ini, Pastor Pater Goris juga. Maka saya berusaha untuk sebetulnya tidak menjamah wilayah itu karena ranahnya bisa saja saya keliru. Tapi kalau berbicara tentang Maria, Maria itu adalah contoh dan teladan kita. Maria itu bintang evangelisasi, contoh dan teladan murid pertama dari Yesus. Yang adalah murid misionaris pertama dari Yesus itu adalah Tante Maria. Jadi pasti ada perannya. Makanya saya katakan tadi, kalau kita baik-baik dengan pembaktian diri itu kita punya pembaktian diri ini kan kepada Yesus melalui Maria. Jadi kalau betul-betul disiapkan dengan baik, diprogramkan dengan baik, saya kira itu bisa menjadi sebuah sarana ampuh untuk menjadi salah satu bentuk dari animasi misioner. Sehingga tidak hanya sekedar mengantar orang untuk sampai pada pembaktian diri, tapi prosesnya itu bersifat tetap dan permanen dan membantu kita untuk terus bertumbuh dan berkembang sehingga
di dalam diri kita terbentuk sungguh-sungguh jiwa misioner, ya juga berkat bantuan Bunda Maria, juga berkat contoh dan teladan yang kita belajar lagi dari Bunda Maria. Saya sendiri memang sengaja tidak terlalu banyak menghubungi itu, bukan berarti tidak ada, pasti ada, pasti ada. Dan jelas bahwa setidak-tidaknya jawaban saya adalah bahwa Maria adalah misionaris pertama dari Yesus Kristus. Ketika dia menerima kabar sukacita, dia kemudian membawa kabar sukacita itu kepada Elizabeth saudaranya. Dan di sana dia membawa sukacita dan kegembiraan untuk Elizabeth. Sampai anak yang dalam kandungan Elizabeth pun melonjak kegembiraan. Jadi ada perannya. Saya secara pribadi tidak mau mengulas hal itu karena saya yakin dan percaya konfrater yang lain sebelumnya juga sudah membahas banyak hal sehubungan dengan Maria dan juga dalam hubungannya dengan karya tarekat kita. Baik, Terima kasih jawabannya. terima kasih Romo. Saya kira jawabannya sangat jelas. Saya persilakan untuk penanya yang lain. Dari mana topinya Pak ini? Oh ya. Oh, ada pertanyaan dari Beling, Pastor. Dari mana dapat itu? Dari Mbeling. Mungkin ada penanya yang lain? Ya, Pater Kasmir itu tanya topi saya pakai. Ini ya topi ya mendekati topi Dima. Bukan topi Dima, topi kila di Manggarai kalau saya salah. Hanya topi ini, topi ya, apa namanya? Topi dari Dayak Punan, Tanjung Lokang. Jadi itu buah dari kita sama misioner. Ya, itu tadi ada Pater Kasmir dari Beling ada tanya itu. Oh, saya boleh tanya, Romo. Oke, silakan Pak Joko. Baik, selamat sore, Romo Rafael. Masih kenal saya, Romo? Wah. Pak Joko ini. Romo, terima kasih. Saya tertarik dengan presentasi yang terakhir tadi ya, Romo. Bahwa lanjut PMRSK itu tidak rasanya ini jadi sangat penting. Dan kebetulan maaf, terima kasih juga karena saya ditunjuk sebagai koordinator nasional itu, jadi ini akan menjadi program kami, mungkin nanti akan kami coba merumuskan. Cuma satu hal yang ingin kami sampaikan di sini adalah saya ingin menyamakan persepsi dulu, Romo. Ini, Romo, beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan misi ini saya pernah ikut dalam pertemuan keuskupan di Malang. Nah, kemudian Monsinyur Pit Yarto waktu itu menjelaskan bahwa misi kita itu pada dasarnya ada eksternal dan internal ya, Romo. Keluar itu beliau mengatakan bahwa keluar kita itu harus yang kita hadapi adalah saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus untuk menjadi mengenal Kristus dan akhirnya dia menjadi Katolik. Yang kedua adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus, kita upayakan bisa mengenal Kristus, tetapi tidak harus menjadi Katolik. Tetapi dalam perilakunya mereka itu adalah perilaku murid-murid Kristus. Yang ketiga, untuk internal, beliau mengatakan bahwa kita juga mempunyai misi untuk saudara-saudara kita yang sudah mengenal Kristus, tetapi ya perilakunya sepertinya belum mengenal Kristus. Salah satu contoh, banyak umat yang kita istilahkan itu Katolik nafas, Katolik Natal dan Paskah.
Nah, apakah yang ingin saya samakan persepsinya, apakah misi yang kita bicarakan sama seperti itu kira-kira? Karena ini penting bagi kami, karena mungkin dalam kami menyusun satu program nanti dalam kaitannya dengan pembinaan PMR secara nasional, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Itu pertanyaan dan mungkin konfirmasi kami, Romo. Terima kasih. Silakan Romo. Ya, Pak Joko. Ya. Saya masih ingat baik Pak Joko ini. Lingkungan Santo Agustinus kalau tidak salah ya. Betul, Romo. Ya. Soalnya saya paling sering bantu di Agustinus waktu saya masih di mana. Baik. Apa yang diungkapkan oleh Monsinyur Priharto itu tepat dan benar. Misi kita memang selalu bersifat dua arah. Misi ke dalam yang disebut dengan misi ke dalam itu yang sebetulnya misi ke dalam itu sebetulnya itu yang dimaksudkan dengan animasi misioner tadi. Formasi yang diperlukan untuk membentuk kesadaran dalam diri kita supaya kita ini bisa memiliki kesadaran yang sama tentang diri kita bahwa kita adalah misionaris gereja. Itu misi ke dalam sebetulnya yang dimaksud dengan animasi misioner ini. Dengan demikian bahwa orang yang punya kesadaran itu diharapkan pergi keluar, berjumpa keluar, pergi keluar untuk mewartakan tentang segala sesuatu yang kita bicara, yang tentang iman kita, tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan dan lain sebagainya yang ada, yang kita terima di dalam. Jadi animasi misioner sebetulnya adalah membentuk jati diri, kesadaran dalam diri, kematangan dalam diri, kemampuan membentuk kemampuan dalam diri. Supaya kita itu pergi pada saat kita keluar mewartakan itu, kita mewartakan sungguh-sungguh Yesus Kristus itu, baik lewat kata-kata maupun perbuatan. Memang betul. Nah, apa yang dikatakan oleh Monsinyur Priharto itu soal siapa yang harus kita jumpai. Ada orang yang kita jumpai supaya mereka masuk Katolik. Ada yang kita jumpai supaya mereka mengenal Yesus. Itu sebetulnya sesuai dengan konteks saja. Modelnya disebut dengan dialog-dialog yang ada. Dialog interreligius yang membantu kita untuk bekerja sama dengan orang-orang yang beragama lain tanpa harus mereka bawa masuk. Atau juga yang disebut dengan evangelisasi baru yang istilah yang dipakai oleh Yohanes Paulus II untuk mengatakan bahwa kita perlu juga menjalankan karya misi di tempat-tempat yang secara tradisional adalah tempat-tempat yang Katolik tapi sudah meninggalkan iman Katolik ya. Misalnya kita barangkali dalam hubungannya misalnya di wilayah Eropa yang saat ini banyak terjadi kekosongan di gereja. Bagaimana Eropa kemudian menjadi tanah misi yang baru bagi kita untuk memperkenalkan. Tapi pada prinsipnya itu adalah bahwa kita bisa pergi untuk mewartakan. Itu kalau seandainya kita itu sudah terbentuk atau kita sudah memiliki kapasitas, kemampuan, kesadaran akan misi itu sendiri. Nah, bagaimana kita pergi kalau kita dalam diri itu formasi misioner itu belum tampak kuat. Nah, itu yang sebetulnya menjadi pentingnya animasi misioner itu, supaya kemudian hati diri kita sebagai seorang misionaris itu bisa kita wujud nyatakan. Kan tadi saya katakan bahwa animasi misioner itu mencapai goalnya itu dengan memiliki kapasitas dan kemampuan kita. Kapasitas dan kemampuan untuk melakukan karya misi. Supaya kita bisa pergi keluar. Pergi untuk mewartakan Yesus Kristus itu dengan apapun bentuknya. Apapun caranya. Misalnya dengan kesaksian hidup, lewat kata-kata, lewat perbuatan, ataupun lewat dialog-dialog, ataupun lewat refleksi-refleksi yang berhubungan dengan krisis ekologis, misalnya sekarang hujan terus, kemudian karena terjadi pemanasan ini, ya kita bagaimana kita bicara tentang Laudato Si misalnya. Ya, itu hanya bentuk, tapi yang paling penting adalah kesadaran sudah dibangun. Persoalan kita ini adalah kan kadang-kadang kesadaran diri kita sebagai seorang misionaris itu belum ada, sehingga kita tidak pernah menyadari bahwa saya pergi kemana, saya buat apa di luar, itu bagian dari kesaksian saya. Kenapa? Karena dalam diri saya belum terbentuk bahwa saya ini seorang misionaris. Nah, ini yang maksudnya, ini yang mau dibantu lewat animasi misioner. Supaya apa? Model-model yang seperti ini dikikis, sehingga dalam diri setiap orang Katolik itu punya kesadaran bahwa dia adalah misionaris. Nah, kalau kita sudah punya dari sebagai misionaris, kita harus bekerja sama, bersama-sama, bahu-membahu. Bukan cuma kita yang SMM, tapi kerjasama juga dengan PMRSA, kerjasama dengan Montfort Youth, kerjasama juga dengan di luar tarekat kita.
Di luar keluarga besar Mount Fortan bekerja sama dengan keuskupan, bekerja sama dengan institusi-institusi yang ada. Saya punya kelompok yang masuk dalam kelompok PKKK ini, saya lupa namanya tadi. Saya lupa nama perpanjangannya. Di situ saya belajar juga banyak. Bagaimana di situ ada Projo, ada SMM, ada SPD, ada dari yang awam. Kita bekerja sama untuk membangun, saling berbagi informasi. Ada yang ulang tahun, ada yang ini. Jadi itu semua harus lahir dari sebuah kesadaran bahwa saya misionaris. Itu maksudnya Pak Joko. Nah, soal bentuk-bentuk ini segala macam ya. Bisa saja untuk saya di sini dengan bentuk Pak Joko di Malang berbeda model bentuknya. Tapi setidak-tidaknya punya hal yang satu yang sama bahwa kita sama-sama menyadari kita adalah misionaris dalam gereja. Terima kasih. Ya, Baik. Pak Joko. Salam untuk kasih, Ibu, Pak Romo. Joko. Penjelasannya. Masih diberi kesempatan untuk penanya yang lain, silakan. Oke, dari kami Kandui. Silakan Frater Devri, Frater Top. Terima kasih Kandui. kepada yang mulia moderator. Frater, langsung saja ke Romo Salah- pembicara. Salah satu pelajaran yang menarik dulu waktu kami tingkat 4 itu pastoral praktis yang diajar oleh dosen kami Romo Markus SMM. Memang pelajarannya itu disebut pastoral praktis, tetapi isinya menurut saya lebih kepada misi pelayanan begitu. Nah, saya hanya ingin bertanya, apakah pastoral itu menjadi bagian dari misi atau misi menjadi bagian dari pastoral, atau kira-kira bagaimana hubungan antara keduanya? Itu saja. Terima kasih. Baik, Frater. Nah, Akhirnya, ini model dan ini salah satu contoh kita masih terjebak dalam paradigma lama untuk membuat dikotomi antara pastoral dan misi. Maka saya pernah mempresentasikan tentang pastoral misioner yang salah satu cirinya adalah tidak ada lagi dikotomi seperti itu. Segala bentuk pastoral adalah juga misi, segala bentuk misi adalah juga pastoral di dalamnya. Nah, perbedaan yang ada sebetulnya itu adalah perbedaan pada situasi dan konteks yang membuat bentuknya itu bisa berbeda. Misi umumnya seringkali dialamatkan ke bentuk-bentuk karya kepada mereka yang belum mengenal Yesus, belum mendengarkan pewartaan Injil. Maka itu yang disebut dengan misi ad gentes. Sementara pastoral umumnya dihubungkan dengan yang sekarang kita kenal dengan cura animarum, pemeliharaan jiwa-jiwa, di mana mendidik, membentuk komunitas pertama hasil dari misi itu dibentuk, dibimbing dengan baik supaya bertumbuh dan berkembang dalam seluruh nilai-nilai Kristiani. Dan yang ketiga itu yang disebut dengan evangelisasi baru. Tapi sebetulnya itu adalah satu kesatuan dari satu tema besar yang disebut dengan misi gereja. Bentuknya itu berbeda-beda sesuai dengan konteks dan situasi. Maka yang dikatakan oleh Frater tadi, apakah itu misi atau apa, tidak menjadi persoalan sebetulnya. Pastoral adalah misi adalah pastoral. Nah, begitu sebetulnya. Sederhana saja, jadi tidak perlu terlalu kau bingung dengan kata misi dan pastoral sebetulnya. Jadi kalau pastor, yang paling penting adalah bahwa Pastor Markus sudah memberikan mata kuliah pastoral praktis yang isinya juga untuk membangkitkan semangat misioner dari Frater, sehingga mempersiapkan Frater untuk hadir dan bisa berkarya dengan baik sebagai Frater pastoral di Kandui bersama dengan Pastor Ustopo mungkin mengurus telur-telur bebek di sana. baik, terima kasih Romo. Semoga dengan jawaban itu juga menambah iman Frater Devri untuk melanjutkan karya pastoralnya. Mungkin ada yang sebentar sebelum saya mau tanya ke Frater Alfian. Frater Alfian, Romo Rai sudah membahaskan tentang ini di misiologi. Teologi misi. misi Romo belum. Ya, semester depan. Baik. Kami beri kesempatan untuk penanya terakhir. Silakan. Karena kita dibatasi. Oh ya, dari aspiran silakan. Frater.
Selamat malam. Perkenalkan nama saya Gedi. Jadi saya mau bertanya, bagaimana upaya misioner untuk membangun kerjasama dengan gereja? Ya, sesuatu yang kita kerjasama itu tadi maksudnya itu adalah segala elemen di dalam gereja itu tidak berjalan masing-masing. Itu saja sebenarnya kunci sederhana. Jangan sampai kalau kita contoh dalam tarekat misalnya, jangan sampai kalian di aspiran jalan sendiri, mereka yang di postulan jalan sendiri, kami yang di rumah misi di sini jalan sendiri. Padahal kita berada dalam satu payung disebut sebagai Serikat Maria Montfortan. Kerjasama itu artinya apa? Saya yang ada di Diosole ini, Nuan yang ada di aspiran di Gorang, itu bersama-sama seperti saat ini yang kita tunjukkan ini. Ini salah satu bentuk kerjasama misioner, di mana kita saling berbagi di sini, saling menguatkan di sini, saling saya punya sesuatu yang lebih bisa dibagikan kepada teman-teman, kepada semua yang hadir. Demikian pun pengalaman-pengalaman dari teman-teman ataupun pertanyaan-pertanyaan itu sedikit memberikan juga menstimulasi kami di sini untuk memikirkan sesuatu yang penting. Ini sebetulnya bentuk kerjasama yang dalam arti tertentu kerjasama yang bersifat komunikasi kan dalam arti multimedia bisa membantu kita. Jadi prinsipnya begini, kita ini di dalam gereja punya kesadaran dan karena kesadaran itu kita didorong untuk bekerja sama. Supaya apa? Supaya Yesus itu semakin dikenal, semakin dicintai. Apa bentuknya? Itu saja beraneka ragam. Setidak-tidaknya yang paling sederhana dan yang paling tua itu adalah kesaksian iman, baik lewat kata-kata maupun lewat perbuatan. Begitu, adik. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya, bisa, Pak. Salam untuk semua di aspiran nih. Assalamualaikum. Senang juga saya lihat kalian. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan dari Pater Aspiran ini, berakhir pula pertemuan kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita akhiri, kita akan mendengarkan closing statement dari Romo Rafael untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak. Saya senang sekali bisa berbagi. Beberapa kali session memang saya tidak bisa terlibat, selalu bertabrakan dengan beberapa kegiatan penting yang juga cukup. Mau ditolak juga susah, sehingga pilihan terakhir adalah meninggalkan hari-hari yang sudah ditetapkan untuk hari studi kita bersama. Ya, pertama-tama saya meminta maaf kepada tim barangkali yang dikomandani oleh Pastor Arif, Pastor Goris. Mohon maaf sebesar-besarnya karena selama ini banyak alpanya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan-kegiatan seperti ini, model-model kerjasama seperti ini bisa dipertahankan dengan mencari model dan bentuk yang baru, sehingga kita senantiasa saling memperkaya di antara kita, kerjasama kesaksian hidup di antara kita juga saling berbagi sehingga membentuk kerjasama yang baik di antara kita. Yang terakhir itu sebetulnya tidak terlalu banyak closing. Saya mengucapkan banyak terima kasih saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua yang berkesempatan untuk hadir dalam kesempatan hari pada sore hari ini. Semangat selalu untuk menjalankan karya misi sesuai dengan panggilan dan perutusan kita. Untuk semua anggota PMRSA tetap semangat. Itu juga kalau ada yang mungkin dari Montfort Youth juga tetap semangat untuk menjadi misionaris. Juga untuk para frater S2 semangat menyelesaikan tesis. Saya tidak tahu apakah semua sudah selesaikan tesis. Untuk para frater untuk mereka yang S1 semangat sekali di ruangan yang besar di sana. Saya rindu sekali berada bersama dengan kalian. Mudah-mudahan bulan Januari bisa bertemu dengan kalian untuk bisa main bola. Ya, salam juga untuk yang di aspiran, untuk yang di paroki, untuk teman-teman, untuk ada tadi Pater Rikar, Pater Kasmir. Salam banyak kembali. Jadi saya bahagia sekali bisa berada bersama dengan kalian semua pada sore hari ini. Semangat dan salam misioner untuk semua. Baik, terima kasih Romo Rafael yang telah memberikan closing statement
Terima kasih untuk para romo, para suster, para frater dan bruder, Bapak Ibu saudara-saudari yang turut ambil bagian dalam hari studi kita pada malam hari ini. Nah, karena Romo Arif tadi tidak sempat untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai karena ada halangan, maka untuk pemberitahuan hari studi bulan Desember itu dilaksanakan pada tanggal 5 Desember dan pembicaranya itu Romo Ludo SMM. Saya kira dengan tema tentang Bunda Maria ya temanya. Lalu kemudian lupa pula juga terima kasih untuk Mbak Yaya dan juga Pak Andri yang telah membantu dalam pertemuan Zoom ini. Nah, mari kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Saya minta Pater Rafael untuk memberkati kita. Marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat-Mu yang melimpah. Teristimewa untuk kesempatan yang berahmat ini, kesempatan di mana kami membahas tentang tema animasi dan kerjasama misioner bersama Romo Rafael pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu, dan semoga apa yang telah dibahas, apa yang telah kami sharingkan pada kesempatan ini, sungguh-sungguh membakar api misioner kami untuk senantiasa selalu mewartakan kerajaan-Mu dimanapun kami diutus dan dipanggil sesuai dengan tugas dan pelayanan kami masing-masing. Bunda Maria, Bunda pelindung perjalanan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau selalu menemani kami, selalu mendoakan kami, putra dan putri-Mu, untuk senantiasa setia dalam menjalani misi putra-Mu di tengah dunia ini. Dan oleh karena itu ya Bunda, bersama putra-Mu dan bersama hamba putra-Mu Pater Rafael, kami memohon berkat. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Kita sekalian, seluruh anggota keluarga kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Dengan doa penutup ini, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Terima kasih Frater Alvin. Terima kasih Romo, selamat. Terima kasih Romo. Terima kasih Frater Alvin. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak untuk semua. Terima kasih. Jumpa di kesempatan yang berikut. Sudah buka topi. Kakak terbaik.